Di showroom mewah itu, seorang gembel menawar Vespa impiannya. Senyum sinis merkah. Tawa meremehkan memecah. Diusir, tentu saja. Tapi, bagaimana jika esok dia kembali? Bukan lagi sebagai gembel. Siapakah sebenarnya dia? Mentari pagi menyelinap perlahan melalui celah jendela kamar kos Arya yang sederhana, membangunkan pemuda itu dari tidur singkatnya. Udara kota Tegal yang mulai hangat perlahan memenuhi paru-parunya. Arya menggeliat, meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku setelah semalaman bekerja paruh waktu di sebuah warung kopi di alun-alun kota. Hidupnya memang jauh dari kemewahan, tetapi semangatnya tak pernah padam. Setiap tetes keringat yang ia curahkan adalah investasi untuk impiannya. Sebuah Vespa klasik berwarna krem, model sprint tahun 70-an, baginya, Vespa bukan sekadar kendaraan. Ia adalah simbol kebebasan, petualangan, dan gaya hidup yang selalu ia dambakan sejak kecil. Arya ingat betul, dulu kakeknya sering bercerita tentang motor legendaris itu, bagaimana Vespa telah menemani petualangan masa mudanya, melintasi jalanan desa hingga kota. Kisah-kisah itu terukir dalam benak Arya, membentuk gambaran sempurna tentang bagaimana Vespa akan menjadi bagian dari cerita hidupnya selama hampir 4 tahun. Arya bekerja keras tanpa kenal lelah. Siang hari ia membantu di bengkel kecil milik pamannya, mempelajari selak-belak mesin dan mengasah keterampilannya. Malam harinya, ia beralih profesi menjadi barista di warung kopi, menyajikan senyum ramah dan kopi hangat kepada para pelanggan yang silih berganti. Setiap rupiah yang ia dapatkan disisihkan dengan cermat, dimasukkan ke dalam kaleng biskuit bekas yang ia sembunyikan di bawah kasur reyotnya. Arya tidak pernah tergoda untuk menghabiskan uangnya pada hal-hal yang tidak penting. Baginya, setiap pengorbanan adalah langkah maju menuju impiannya. Ia bahkan seringkali memilih berjalan kaki daripada naik angkutan umum, hanya untuk menghemat beberapa ribu rupiah. Teman-temannya sering mengejek, menyebutnya terlalu pelit, tetapi Arya tak peduli. Ia punya tujuan yang jelas. Namun, di balik kegigihan Arya, ada sebuah kegelisahan yang kerap menghantuinya. Ia sering melihat bagaimana orang-orang di sekelilingnya menilai orang lain hanya dari penampilan, pakaian mahal, kendaraan mewah, dan gadget terbaru, seolah menjadi tolok ukur kesuksesan dan bahkan nilai seseorang. Arya pernah menyaksikan sendiri bagaimana seorang pengusaha muda yang berpenampilan sederhana diremehkan oleh pelayan toko hanya karena ia tidak mengenakan pakaian bermerek. Pengalaman itu membekas dalam benaknya, memicu sebuah ide gila yang kini mulai mengkristal. Ia ingin menguji batas-batas prasangka sosial. Ia ingin membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh selembar kain atau kilauan permata. Maka, setelah menabung cukup lama, dan tabungannya dirasa cukup untuk membayar uang muka Vespa impiannya, Arya mulai merancang sebuah penyamaran. Ini bukan sekadar lelucon, melainkan sebuah eksperimen sosial pribadinya. Ia akan menyamar sebagai seorang gembel, dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, dan wajah yang sioluala, tidak pernah tersentuh air sabun. Tujuannya sederhana. Ia akan mendatangi sebuah showroom Vespa mewah di pusat kota, dan mencoba membeli motor impiannya dengan penyamaran itu. Ia ingin melihat bagaimana reaksi para staf showroom terhadap seorang gembel yang berniat membeli motor seharga puluhan juta. Apakah mereka akan melayaninya dengan hormat, atau justru akan menghinanya? Arya ingin tahu. Persiapan penyamaran itu dilakukan dengan sangat detail. Arya mencari pakaian paling lusuh dan kusam yang ia miliki. Ia sengaja menggas-cet rambutnya, bahkan sedikit mengoleskan tanah di wajahnya, agar terlihat lebih meyakinkan. Cermin di kamar kosnya memantulkan sosok yang hampir tak ia kenali. Ada sedikit rasa canggung dan ragu, tetapi tekadnya lebih besar dari itu. Ia tahu, apapun hasil dari eksperimennya ini, pengalaman itu akan menjadi pelajaran berharga baginya, dan mungkin juga bagi orang lain yang akan ia temui. Pagi itu, dengan penampilan barunya,
Arya berjalan kaki menuju showroom Vespa yang berjarak cukup jauh dari kosnya. Setiap langkahnya dipenuhi campuran kegugupan dan antisipasi. Hatinya berdebar kencang, memikirkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Ia membayangkan skenario terburuk, di mana ia akan diusir dengan kasar, atau bahkan dilempari makian. Namun, ia juga membayangkan skenario terbaik, di mana ia akan dilayani dengan ramah, membuktikan bahwa masih ada orang-orang yang melihat melampaui penampilan luar. Aroma knalpot kendaraan dan hiruk-pikuk kota seolah menjadi saksi bisu perjalanan Arya. Perjalanan seorang pemuda yang berani menantang norma demi sebuah kebenaran yang lebih besar dari sekadar motor impian. Akhirnya, setelah berjalan kaki cukup lama, Arya tiba di depan showroom Vespa yang megah. Bangunan itu berdiri gagah, dengan fasad kaca yang berkilauan, memantulkan cahaya matahari pagi. Deretan motor Vespa terbaru dan klasik dipajang rapi di dalamnya, seolah menyapa para calon pembeli dengan kilau kemewahan. Kontras dengan penampilannya yang lusuh, showroom itu tampak seperti istana impian yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Jantung Arya berdebar lebih kencang. Ini dia, momen yang ia tunggu-tunggu. Pintu kaca otomatis showroom terbuka mulus saat Arya melangkah mendekat, seolah menyambutnya ke dalam sebuah dimensi lain. Namun, begitu ia melangkahkan kaki ke dalam, atmosfer di dalamnya langsung berubah. Pandangan mata para karyawan yang tadinya sibuk dengan aktivitas masing-masing, kini tertuju padanya. Mereka memandangnya dari ujung kaki hingga ujung rambut, dengan ekspresi keheranan, jijik, dan sedikit rasa ngeri. Bisik-bisik mulai terdengar, tipis namun tajam, menusuk pendengaran Arya. Untuk apa orang seperti itu kemari? Astaga, dia bau sekali. Atau mungkin dia tersesat. Ini bukan tempat sampah. Kata-kata itu, meskipun tidak ditujukan langsung padanya, terasa seperti pukulan telak yang merobek harga dirinya. Arya mencoba mengabaikan tatapan-tatapan itu. Ia melangkah lebih jauh ke dalam showroom, mencoba terlihat tenang dan percaya diri. Ia berjalan mendekati beberapa model Vespa, mengamati detailnya dengan mata berbinar, seolah ia adalah calon pembeli sungguhan yang tengah mempertimbangkan pilihan. Sebuah Vespa Sprint klasik berwarna krem yang selalu ia idamkan terparkir anggun di sudut ruangan, memancarkan aura nostalgia yang kuat. Arya mendekatinya, mengusap pelanjok kulitnya yang lembut. Ada rasa kagum yang murni dalam sentuhannya, seolah ia sedang bertemu dengan cinta pertamanya. Namun, para karyawan di sana seolah membentuk dinding tak kasat mata di sekelilingnya. Beberapa dari mereka sengaja menghindar, berbalik badan, atau berpura-pura sibuk mengatur dokumen di meja mereka. Yang lain, seperti seorang wanita muda dengan seragam rapi dan riasan tebal, melirik sinis sambil sesekali berbisik kepada rekan di sampingnya. Lalu tertawa kecil yang terdengar sangat meremehkan. Tidak ada satupun dari mereka yang datang menyapa atau menawarkan bantuan, seperti yang biasa mereka lakukan kepada setiap pelanggan yang baru masuk. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan ekspresi jijik di wajah mereka. "Pak, apa ada yang bisa saya bantu?" Tiba-tiba, sebuah suara yang terdengar sarkastis menginterupsi lamunan Arya. Itu adalah seorang pria muda, berbadan tegap, dengan setelan kemeja rapi dan dasi kupu-kupu yang ketat, berdiri tak jauh darinya. Namanya Ryan tertera di name tag yang tergantung di dadanya. Arya menoleh, dan tatapan mata Ryan bertemu dengannya. Ada senyum tipis yang tersungging di bibir Ryan. Namun senyum itu sama sekali tidak ramah, justru terkesan mengejek dan meremehkan. "Saya ingin melihat-lihat Vespa," jawab Arya singkat, mencoba mempertahankan suaranya agar tetap terdengar tenang. Ryan melipat tangannya di dada, matanya menelusuri penampilan Arya, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia menghela napas panjang, seolah sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat merepotkan. "Melihat-lihat saja, Pak? Atau memang ada niat membeli?" Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada yang sangat meremehkan, membuat Arya merasa seperti seorang pengemis yang tidak punya hak untuk berada di tempat itu. Hati Arya
terasa sakit, tetapi ia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Ia tahu, inilah inti dari eksperimennya. Ia ingin melihat seberapa jauh prasangka bisa membawa seseorang. Ia ingin membuktikan bahwa penampilan luar hanyalah kulit, dan esensi sejati seseorang ada di dalam. Namun, saat itu, di tengah kemegahan showroom dan di bawah tatapan mata yang menghina, Arya hanya bisa menelan ludah dan menahan gejolak emosi yang mulai membuncah dalam dirinya. Setiap detik di dalam showroom itu terasa seperti siksaan. Namun, Arya bertekad untuk bertahan, setidaknya sampai ia mendapatkan jawaban yang ia cari. Arya menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang semakin kencang. Ia tahu, Ryan adalah orang yang tepat untuk ia ajak berinteraksi. Aura angkuh yang terpancar dari pria itu sangat jelas, seolah ia adalah representasi sempurna dari prasangka yang ingin Arya buktikan. Arya melangkah mendekat, matanya tetap tertuju pada Vespa Sprint Cream yang terparkir indah. "Saya tertarik dengan model ini," kata Arya, menunjuk Vespa Sprint itu. Suaranya terdengar tenang, meskipun dalam hati ia menahan gejolak emosi yang mulai membuncah. "Bisa Anda jelaskan fitur-fiturnya dan berapa harganya?" Ryan mendengus pelan. Senyum sinisnya semakin lebar. Ia tidak beranjak dari tempatnya, bahkan tidak sedikit pun mendekati motor yang ditunjuk Arya. Ia hanya melirik sekilas, seolah motor itu tidak terlalu penting untuk dijelaskan secara detail kepada orang seperti Arya. "Oh, itu model Sprint terbaru, Pak," katanya. Nadanya datar dan tanpa antusiasme sedikit pun. Mesinnya sudah injeksi, lebih irit. Ada fitur ABS juga. Warna krem ini memang lagi tren. Penjelasannya sangat singkat. Terkesan malas-malasan, seolah ia sedang berbicara kepada anak kecil yang tidak akan mengerti apa-apa. Ia bahkan tidak menyebutkan harganya, seolah harga itu terlalu mahal untuk disebutkan di hadapan Arya. Arya mencoba bertanya lebih jauh tentang tenaga mesin, konsumsi bahan bakar, atau bahkan riwayat servis. Namun, setiap pertanyaannya dijawab dengan nada yang semakin meremehkan. Ryan hanya menjawab seadanya, seringkali diselingi helaan napas panjang yang menunjukkan ketidaksabaran. Ia tidak mencoba membangun hubungan dengan pelanggan, apalagi menawarkan test ride atau browser. Sikapnya jelas. Ia ingin segera mengakhiri percakapan dengan Arya. "Maaf, Pak," kata Ryan akhirnya. Matanya menatap Arya dari ujung kaki hingga ujung rambut lagi. Kali ini dengan tatapan yang lebih intens, seolah sedang menilai setiap inci penampilannya. "Sepertinya Anda salah tempat. Motor ini harganya lumayan tinggi. Tidak semudah membeli kacang goreng di pinggir jalan. Apakah Anda yakin mampu membelinya?" Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada mengejek yang sangat jelas, membuat Arya merasakan gelombang panas amarah menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu bukan sekadar pertanyaan tentang harga, tetapi sebuah pernyataan yang merendahkan, sebuah pukulan telak bagi harga dirinya. Beberapa karyawan lain yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini mulai mendekat, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menatap Arya dengan tatapan aneh, seolah ia adalah atraksi sirkus. Ada yang tersenyum sinis, ada yang menahan tawa, dan ada pula yang menggelengkan kepala, seolah prihatin dengan orang miskin yang berani masuk ke showroom mewah itu. Arya merasa seperti dikelilingi oleh sekumpulan serigala yang siap menerkam. Dadanya terasa sesak, napasnya memburu. Ia ingin sekali membentak, menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, tetapi ia menahan diri. Ini adalah bagian dari rencananya, dan ia harus tetap tenang. "Saya sudah menabung cukup lama untuk motor ini," jawab Arya dengan suara rendah namun tegas, mencoba menyembunyikan getaran dalam nada bicaranya. "Dan saya yakin bisa membelinya." Ia berusaha menatap mata Ryan, menunjukkan keseriusannya. Ryan tertawa kecil, tawa yang kering dan meremehkan. Menabung? Dengan penampilan seperti ini, ia melirik ke arah rekan-rekannya yang ikut tertawa. "Maaf, Pak, kami di sini melayani pembeli yang serius dan memiliki kemampuan finansial.
bukan yang hanya sekadar berhayal. Kata-kata itu adalah puncaknya. Arya merasa dihina, habis-habisan. Harga dirinya diinjak-injak, dan impiannya direndahkan. Wajahnya memerah padam. Mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia tahu, batas kesabarannya hampir habis. Kemarahan membuncah dalam diri Arya. Kata-kata Ryan yang meremehkan itu menusuk hingga ke ulu hati. Namun, ia mencoba keras untuk tetap tenang. Inilah saatnya. Ini adalah inti dari eksperimennya. Arya menegakkan tubuhnya, menatap lurus ke mata Ryan yang masih menunjukkan seringai ejekan. "Saya datang kemari bukan untuk berhayal, Pak," kata Arya dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya, mengejutkan Ryan sedikit. "Saya datang untuk membeli Vespa Sprint ini, warna krem, model yang baru saja Anda jelaskan. Saya ingin membayarnya secara tunai." Seketika, tawa sinis Ryan terhenti. Ia mengerutkan kening, menatap Arya dengan tatapan tak percaya. Kata-kata membayar tunai seolah menggantung di udara, menciptakan keheningan sesaat. Karyawan lain yang tadinya berbisik-bisik, kini terdiam, menatap Arya dengan ekspresi penasaran. Ryan menatap Arya dari ujung rambut hingga ujung kaki lagi, kali ini dengan ekspresi kebingungan bercampur ragu. Apakah pria di depannya ini serius? Atau hanya mencoba mempermainkan mereka? "Senai?" tanya Ryan, nada suaranya terdengar meragukan. Ia menoleh ke arah rekan-rekannya, dan beberapa dari mereka saling pandang, seolah mencari tahu apakah ada yang salah dengan pendengaran mereka. "Anda yakin, Pak? Anda tahu berapa harga motor ini? Ini bukan mainan, ini aset. Harganya mencapai puluhan juta rupiah." Ryan mencoba mengintimidasi Arya, berharap ia akan menyerah dan pergi. "Saya sangat yakin," jawab Arya, kini dengan suara yang tegas dan tak terbantahkan. "Saya sudah menabung sejak lama. Sekarang, bisakah Anda proses pembeliannya? Atau Anda tidak mau melayani pembeli tunai?" Ada sedikit sindiran dalam pertanyaan Arya, yang berhasil membuat Ryan sedikit tersentak. Ryan mendengus kesal. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang didengarnya. Bagaimana mungkin seorang gembel berani bicara seolah-olah ia punya uang sebanyak itu? Ia merasa dipermainkan. "Pak, saya rasa Anda salah tempat," kata Ryan, kini dengan nada yang lebih tinggi dan tegas. "Kami tidak punya waktu untuk lelucon seperti ini. Jika Anda tidak benar-benar berniat membeli, lebih baik Anda keluar sekarang juga." Tiba-tiba, seorang karyawan lain yang bertubuh lebih besar dan berotot melangkah maju mendekati Arya. Wajahnya datar, tetapi matanya memancarkan ancaman. "Dengar, Pak," katanya. Nadanya berat dan dingin. "Kami sudah cukup sabar. Anda sudah membuat keributan di sini. Lebih baik Anda pergi dengan baik-baik sebelum kami panggil keamanan." Ia menepuk pundak Arya dengan kasar, mendorongnya sedikit. Pukulan di pundak itu, ditambah dengan kata-kata kasar dan tatapan meremehkan, adalah puncaknya. Arya merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia sudah mencoba menahan diri, tetapi kini, air matanya nyaris tumpah. Ia merasa sangat terhina, dan semua impiannya seolah dirampas paksa di depan matanya. Ia menatap Ryan dan karyawan lainnya, yang kini menatapnya dengan pandangan puas, seolah mereka telah memenangkan sebuah pertempuran. "Baiklah," kata Arya akhirnya. Suaranya bergetar menahan emosi yang meluap-luap. Ia menatap Ryan sekali lagi, mencoba mengukir wajah angkuh itu dalam ingatannya. "Saya akan pergi. Tapi ingat, ini baik-baik. Saya akan kembali. Dan saat saya kembali, saya akan membeli Vespa itu. Dan kalian akan menyesali perbuatan kalian hari ini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Arya berbalik badan dan melangkah keluar dari showroom tanpa menoleh lagi. Pintu kaca otomatis itu menutup di belakangnya, seolah mengakhiri babak pahit dalam hidupnya. Ia berjalan menjauh dengan langkah gontai, meninggalkan kemegahan showroom itu dengan hati yang hancur dan air mata yang tak tertahankan. Arya berjalan gontai, meninggalkan kemegahan showroom itu di belakangnya. Air mata yang sejak tadi ia tahan, kini mengalir deras, membasahi pipinya yang kotor
oleh penyamaran. Ia tidak peduli jika ada orang yang melihatnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Impiannya, yang telah ia pupuk bertahun-tahun dengan keringat dan pengorbanan, direndahkan begitu saja oleh sekelompok orang yang hanya menilai dari penampilan. Rasa malu, marah, dan kecewa bercampur aduk, menciptakan badai emosi yang menggelegak di dalam dirinya. Ia terus berjalan tanpa arah, hingga akhirnya menemukan sebuah bangku kosong di trotoar yang teduh di seberang jalan dari showroom itu. Zarya ambruk di bangku tersebut, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Mengapa orang-orang begitu picik? Mengapa penampilan menjadi satu-satunya tolok ukur nilai seseorang? Bukankah manusia diciptakan setara? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam benaknya, menambah rasa sakit di dadanya. Namun, di tengah-tengah kesedihan yang mendalam, perlahan-lahan muncul percikan api. Api amarah, api tekad, api pembuktian diri. Arya teringat semua kerja kerasnya, semua malam tanpa tidur, semua pengorbanan yang telah ia lakukan demi mewujudkan impiannya. Ia teringat nasihat kakeknya. Jangan pernah menyerah pada impianmu, nak. Rintangan itu hanya ujian, bukan akhir dari segalanya. Kata-kata bijak itu bagaikan oase di padang gurun kekecewaan. Ia mengangkat kepalanya, menatap showroom Vespa itu dengan pandangan yang kini mulai mengeras. Rasa sakit itu belum hilang, tetapi kini bercampur dengan tekad yang membara. Ia tidak bisa membiarkan perlakuan itu menghancurkan dirinya. Justru sebaliknya, ia akan menjadikan pengalaman pahit ini sebagai bahan bakar untuk membuktikan kepada mereka dan juga kepada dirinya sendiri bahwa ia lebih dari sekadar penampilan luar. Sebuah ide brilian yang tadinya hanya samar-samar, kini mengkristal dengan jelas di benaknya. Ini bukan tentang balas dendam yang destruktif, melainkan sebuah pelajaran berharga yang akan ia berikan kepada mereka. Ia ingin menunjukkan kepada Ryan dan karyawan lainnya bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah. Arya akan kembali, tetapi kali ini ia akan kembali dengan cara yang sangat berbeda. Rencananya mulai tersusun rapi di benaknya. Ia akan pulang, membersihkan diri dari segala penyamaran dan mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Ia akan tampil sebagai seorang pengusaha sukses, seorang pria berwibawa yang memiliki kemampuan finansial. Ia akan kembali ke showroom itu, tidak hanya untuk membeli Vespa impiannya, tetapi juga untuk memberikan kejutan yang tak akan pernah mereka lupakan. Arya membayangkan wajah terkejut Ryan, manajer showroom, dan karyawan lainnya saat ia muncul kembali dengan penampilan yang sangat berbeda. Ia membayangkan bagaimana mereka akan berebut melayaninya, tanpa menyadari bahwa orang yang mereka layani adalah gembel yang kemarin mereka usir. Senyum tipis terukir di bibir Arya. Rencana ini memberinya kekuatan baru, mengubah kesedihan menjadi motivasi yang tak terbendung. Ia bangkit dari bangku, melangkah dengan lebih mantap. Rasa sakit di hatinya masih ada, tetapi kini ia memiliki tujuan yang lebih besar. Ia akan membuktikan bahwa penampilan hanyalah sampul, dan isi buku itulah yang ia akan menunjukkan kepada dunia bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat, tanpa memandang status sosial atau penampilan fisiknya. Langkah kakinya terasa ringan, seolah beban berat yang tadinya menghimpitnya kini terangkat. Arya dengan tekad yang membara, siap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan bangkit dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan rencana yang telah ia susun. Ia mandi bersih, mencukur kumis dan jenggot tipisnya yang sengaja ia biarkan tumbuh akakikoken selama penyamaran. Ia mengoleskan pelembab wajah dan merawat rambutnya dengan cermat. Semua jejak penyamaran sebagai gembel perlahan menghilang, digantikan oleh aura kebersihan dan kesegaran yang selama ini memang menjadi bagian dari dirinya. Arya menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi yang berembun. Sosok Arya yang asli, yang selama ini bekerja keras demi impian, kini kembali
Keesokan paginya, Arya bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada kegembiraan bercampur sedikit ketegangan. Hari ini adalah hari H. Ia membuka lemari pakaiannya, memilih setelan jas berwarna abu-abu tua yang jarang ia kenakan, hadiah dari pamannya beberapa tahun lalu. Jas itu pas di tubuhnya, menonjolkan postur atletisnya yang terbentuk dari kerja keras. Ia memadukannya dengan kemeja putih bersih dan dasi bermotif sederhana namun elegan. Sepatu pantofel kulitnya yang mengkilap, ia gosok hingga memantulkan cahaya. Rambutnya disisir rapi, menampakkan dahinya yang lebar, dan sorot mata yang tajam. Arya yang berdiri di depan cermin, kini benar-benar berbeda dari Arya yang kemarin. Aura kesuksesan dan kepercayaan diri terpancar jelas dari dirinya. Ia seperti seorang pengusaha muda yang siap menaklukkan dunia. Sebelum berangkat, Arya menyiapkan sebuah tas kecil. Di dalamnya, ia memasukkan buku tabungannya yang tebal, laporan keuangan bisnis daringnya yang ia bangun dari nol, serta beberapa dokumen penting lain yang bisa membuktikan kemampuan finansialnya. Ia tidak ingin ada keraguan lagi tentang niatnya. Kali ini, ia datang sebagai pembeli yang sah, seorang pembeli yang tidak bisa diremehkan. Pukul 10 pagi, sebuah taksi daring mewah yang dipesan Arya berhenti tepat di depan showroom Vespa yang megah itu. Arya melangkah keluar dari mobil dengan langkah tenang dan berwibawa, seperti seorang raja yang baru saja tiba di kerajaannya. Ia tidak tergesa-gesa. Setiap gerakannya penuh perhitungan. Pintu kaca otomatis showroom itu kembali terbuka, seolah menyambut kedatangannya dengan karpet merah yang tak terlihat. Beberapa karyawan yang berada di dekat pintu masuk langsung menyadari kehadirannya. Wajah-wajah yang kemarin memancarkan jijik dan sinisme, kini berubah menjadi senyum ramah yang dibuat-buat. Mereka berebut untuk menyapa dan menawarkan bantuan. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Silakan masuk, Pak. Apakah Anda mencari model tertentu?" Pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan dengan nada hormat dan antusiasme yang mencolok. Sangat berbeda dengan perlakuan yang ia terima kemarin. Arya melirik sekilas, menanggapi sapaan mereka dengan anggukan kepala tipis. Matanya menyapu seisi showroom, mencari sosok yang ia ingin temui. Dan ya, di salah satu sudut ruangan, Arya melihat Rian sedang berbicara dengan seorang pelanggan lain. Rian terlihat sibuk, sesekali melirik ke arah pintu masuk ketika ia mendengar suara sapaan para rekannya. Arya melangkah mendekati area resepsionis. Seorang wanita muda dengan senyum profesional menyambutnya. "Selamat pagi, Pak. Dengan siapa saya bisa bantu?" "Selamat pagi," jawab Arya dengan suara tenang dan jelas. "Saya ingin bertemu dengan Bapak Rian. Apakah beliau ada?" Wanita resepsionis itu sedikit terkejut mendengar Arya langsung menyebut nama Rian. Biasanya, pelanggan akan bertanya tentang model motor atau meminta bantuan umum. "Bapak Rian, tentu Pak. Beliau sedang melayani pelanggan lain." "Ada, apa ya Pak? Jika boleh tahu, saya ada janji dengannya," jawab Arya singkat, mempertahankan ekspresi datar. Ia sengaja tidak memberikan detail, membiarkan kebingungan mulai muncul di benak para karyawan. Wanita resepsionis itu kemudian menghubungi Rian melalui intercom. "Pak Rian, ada tamu mencari Anda di depan." Rian yang mendengar namanya disebut, mengakhiri percakapannya dengan pelanggan sebelumnya, dan melangkah menuju area resepsionis. Wajahnya masih belum menyadari apapun, menampilkan senyum profesional yang sama seperti saat ia melayani pelanggan barusan. Ia melirik ke arah Arya. Ekspresinya masih belum menunjukkan pengenalan. Arya menatapnya lurus. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Saat itulah, puncak konflik dimulai. Rian melangkah mendekat. Senyum ramah terpampang jelas di wajahnya. Sama sekali tak menyadari bahwa orang di depannya adalah sosok yang kemarin ia usir dengan begitu kejam. Ia mengulurkan tangan siap menambut pelanggan penting ini. "Selamat pagi, Pak. Dengan Rian di sini. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya penuh keramahan yang dibuat-buat, penuh hormat. Arya menyambut uluran tangan Rian. Genggaman tangannya kuat,
namun ia tetap mempertahankan ekspresi tenang. "Selamat pagi, Pak Rian," jawab Arya. Suaranya datar, tanpa emosi yang jelas. "Saya ingin melihat-lihat Vespa Sprint yang kemarin saya tanyakan." Mendengar nama model motor yang spesifik, Rian sedikit mengernyitkan dahi. Ia mencoba menggengget-ingget. Apakah ia pernah bertemu dengan pria ini sebelumnya? Namun, penampilan Arya yang sekarang begitu berbeda dari pelenggen-pelenggen yang biasa ia layani, dan tentu saja jauh berbeda dari gembel yang kemarin ia usir. "Vespa Sprint, tentu, Pak. Model itu memang sangat populer. Bapak ingin melihat yang warna apa?" tanya Rian. Masih berusaha profesional, ia menuntun Arya menuju deretan Vespa Sprint. Dengan gerakan tubuh yang sopan dan ramah, Arya mengikutinya, matanya lurus ke depan. Begitu mereka tiba di dekat Vespa Sprint berwarna krem yang kemarin ia incar, Arya berhenti. Ia menatap motor itu sejenak, lalu menoleh ke arah Ryan. "Model ini, yang warna krem," kata Arya. Suaranya kini sedikit lebih berat. "Kemarin, saya sudah menanyakan tentang motor ini. Anda juga sudah menjelaskan fiturnya. Apakah Anda masih ingat?" Rian terdiam. Ia menatap Arya dengan tatapan bingung. Ingatan samar mulai muncul di benaknya, tetapi ia tidak bisa menghubungkan pria berjas rapi di depannya ini dengan sosok gembel yang kemarin. "Maaf, Pak," kata Ryan, mencoba tersenyum canggung. "Sepertinya saya tidak ingat. Banyak sekali pelanggan yang datang setiap hari." Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, berharap Arya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Arya tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah, justru menyimpan makna mendalam. "Benarkah Anda tidak ingat? Napas panjang siala kacua. Kemarin, saya datang kemari dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan. Saya bertanya tentang motor ini, persis seperti yang saya lakukan sekarang. Dan Anda, Pak Rian, mengatakan kepada saya bahwa saya salah tempat. Anda bahkan bertanya, apakah Anda yakin mampu membeli motor ini? Harga motor ini lumayan tinggi, tidak semudah membeli kacang goreng di pinggir jalan." Arya menirukan perkataan Rian dengan nada dan intonasi yang persis sama, membuat Rian terpaku. Wajah Rian seketika memucat, matanya melebar, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia menatap Arya dengan tatapan ngeri, seolah melihat hantu. Ingatan tentang insiden kemarin, tentang gembel yang ia usir, kini menyeruak dengan jelas di benaknya. Ia menelan ludah. Dengan susah payah, lidahnya terasa keluh. Para karyawan lain yang tadinya sibuk melayani pelanggan atau mengatur display, kini berhenti dan menoleh ke arah Arya dan Rian. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Namun kali ini, bukan bisik-bisik meremehkan, melainkan bisik-bisik kebingungan dan ketegangan. Mereka mulai menyadari siapa pria berjas rapi ini. Mata mereka membelalak melihat sosok Arya yang berubah drastis. Bapak yang kemarin?" Rian tergap, suaranya bergetar. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, rasa malu, dan penyesalan yang tiba-tiba membanjiri dirinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa gembel yang kemarin ia usir akan kembali dengan penampilan yang begitu berkelas dan berwibawa. Dunia seolah terbalik. "Ya, Pak Rian, saya yang kemarin," jawab Arya, kini dengan tatapan mata yang tajam, penuh makna. "Saya yang kemarin Anda usir, saya yang kemarin Anda remehkan hanya karena penampilan. Dan sekarang, saya datang kembali untuk membeli motor ini." Arya melangkah mendekat, berdiri tepat di depan Ryan yang kini terlihat sangat kecil dan tak berdaya. Puncak konflik ini bukan lagi tentang kata-kata, melainkan tentang pengakuan yang menyakitkan, tentang kebenaran yang menampar keras wajah Rian dan semua karyawan di showroom itu. Suasana di showroom mendadak hening, udara terasa begitu pekat dengan ketegangan. Rian berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi, menunduk dalam-dalum, seolah ingin menghilang ke dalam bumi. Ia tak berani menatap mata Arya. Rasa malu dan penyesalan yang amat sangat membanjiri dirinya
melumpuhkan setiap kata yang ingin ia ucapkan. Karyawan lain yang mendengar pengakuan Arya juga terdiam 1000 bahasa, saling pandang dengan ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan fatal, meremehkan seseorang hanya karena penampilan. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi dan wajah penuh wibawa melangkah menghampiri. Ia adalah Bapak Hermawan, manajer showroom. Ia mendengar keributan yang terjadi dan mendekat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Begitu ia melihat Ryan yang tertunduk lesu di hadapan Arya yang berdiri tegak dan berwibawa, ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa ini, Ryan?" tanya Bapak Hermawan dengan nada tegas. Ryan masih tak bisa berkata-kata. Arya kemudian melangkah maju, menatap Bapak Hermawan dengan tenang. "Selamat pagi, Bapak Manajer," sapa Arya sopan. "Nama saya Arya. Saya adalah pelanggan yang datang kemarin dan diusir oleh karyawan Anda karena penampilan saya." Arya kemudian menceritakan semua kejadian dari awal. Dari bagaimana ia datang sebagai gembel, perlakuan Ryan dan karyawan lain yang meremehkan, hingga ia diusir dari showroom. Ia menceritakan semuanya dengan detail, tanpa emosi yang berlebihan, sehingga terdengar seperti sebuah laporan fakta yang objektif. Wajah Bapak Hermawan berubah drastis, dari keheranan menjadi pucat pasi, lalu memerah menahan amarah dan rasa malu yang luar biasa. Ia menatap Ryan yang kini gemetaran, lalu memandang seluruh karyawan yang kini tertunduk lesu. Sebagai manajer, ini adalah aib terbesar bagi showroom yang ia pimpin. "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak Arya," kata Bapak Hermawan. Membungkuk sedikit, menunjukkan penyesalan yang tulus. "Saya benar-benar minta maaf atas perlakuan tidak profesional dari karyawan kami. Ini adalah kesalahan besar yang tidak seharusnya terjadi. Kami akan segera mengambil tindakan tegas terkait hal ini." Ia melirik tajam ke arah Ryan dan karyawan lainnya, memberikan isyarat bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi atas perbuatan mereka. Arya menggelengkan kepala pelan. "Tidak perlu sampai sejauh itu, Bapak Manajer," kata Arya. "Saya datang kemari bukan untuk mencari keributan atau menuntut hukuman. Saya hanya ingin membeli Vespa impian saya dan memberikan pelajaran." Arya kemudian menatap Ryan yang masih menunduk. "Saya tetap akan membeli Vespa Sprint itu, Pak Ryan," kata Arya, suaranya tenang namun jelas. "Tetapi ada satu syarat." Ryan mengangkat kepalanya sedikit, menatap Arya dengan tatapan penuh harap dan ketakutan. "Apa, Pak?" "Saya ingin motor ini diantar ke alamat saya," kata Arya. "Dan pastikan orang yang mengantar adalah Anda, Pak Ryan. Tidak ada orang lain." Syarat itu membuat Ryan terkesiap. Itu adalah konsekuensi langsung dari perbuatannya. Sebuah tugas yang akan membuatnya merasakan langsung bagaimana rasanya melayani seseorang yang pernah ia remehkan. Bapak Hermawan mengangguk cepat. "Baik, Pak Arya. Kami akan penuhi permintaan Anda. Kami akan proses pembeliannya sekarang juga." Arya mengangguk, lalu berbalik ke meja resepsionis untuk mengurus pembayaran. Ia mengeluarkan buku tabungannya yang tebal, menunjukkan saldo rekeningnya yang fantastis. Kemudian, ia membuka aplikasi perbankan digital di ponsel cerdasnya dan melakukan transfer sejumlah besar uang untuk pembayaran penuh Vespa tersebut. Angka-angka yang tertera di layar ponselnya membuat mata para karyawan showroom terbelalak kaget. Mereka tak pernah menyangka bahwa gembel yang kemarin mereka usir adalah seorang pengusaha sukses dengan kekayaan yang melimpah. Setelah semua dokumen ditandatangani dan pembayaran selesai, Arya berdiri di tengah showroom, menatap Ryan yang masih terpaku di tempatnya. "Ingat ini baik-baik, Pak Ryan," kata Arya dengan suara yang tegas, tetapi tidak ada nada dendam di dalamnya. Ia bicara layaknya seorang guru yang sedang memberi nasihat kepada muridnya. "Pakaian bisa menipu, tetapi karakter tidak. Hartaban bisa lenyap, tetapi martabat diri tidak. Hormati setiap orang, tanpa memandang apa yang mereka kenakan,
atau bagaimana penampilan mereka. Karena Anda tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya berdiri di hadapan Anda. Kata-kata itu menusuk hati Ryan, meninggalkan kesan mendalam yang tak akan pernah ia lupakan. Arya kemudian melangkah keluar dari showroom tanpa menoleh lagi, meninggalkan Ryan dan seluruh karyawan dengan pelajaran berharga yang akan mengubah cara pandang mereka tentang orang lain. Puncak konflik ini telah berakhir, bukan dengan pertengkaran, melainkan dengan sebuah kebenaran yang menampar keras dan menyadarkan. Insiden di showroom Vespa itu menyebar bagai api di antara para karyawan. Ryan, sang penjual angkuh, menjadi pusat perhatian. Rasa malu dan penyesalan yang ia rasakan begitu dalam. Ia tak bisa tidur nyenyak selama beberapa malam. Bayangkan wajah Arya yang tenang namun penuh wibawa terus menghantuinya. Setiap kata-kata Arya terngiang-ngiang di telinganya. Pakaian bisa menipu, tetapi karakter tidak. Hormati setiap orang tanpa memandang apa yang mereka kenakan. Ryan menyadari betapa piciknya ia. Betapa dangkalnya pandangannya selama ini. Ia telah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Dan kini, ia harus menghadapi konsekuensinya. Bapak Hermawan, manajer showroom, juga tidak tinggal diam. Ia merasa sangat terpukul dan malu atas kejadian itu. Keesokan harinya, ia mengumpulkan seluruh karyawan. Dengan nada tegas, namun penuh penyesalan, ia menyampaikan teguran keras. Kejadian kemarin adalah pelajaran pahit bagi kita semua, katanya. Kita telah melukai hati seorang pelanggan, dan itu adalah kegagalan kita sebagai profesional. Mulai sekarang, tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan penampilan. Setiap pelanggan, siapapun dia, berhak mendapatkan perlakuan yang sama, hormat, dan profesional. Ia bahkan mengadakan sesi pelatihan etika, layanan pelanggan secara mendadak, menekankan pentingnya empati dan menghargai setiap individu. Beberapa hari kemudian, janji Arya pun ditepati. Sebuah truk pengangkut Vespa berwarna krem yang baru dibeli. Arya tiba di depan rumahnya yang sederhana, dan ya, orang yang turun dari truk itu adalah Ryan. Ia mengenakan seragam kerja showroom. Wajahnya masih sedikit pucat, namun tatapannya kini lebih tulus. "Selamat siang Pak Arya," sapa Ryan. Suaranya terdengar canggung. "Motor pesanan Bapak sudah tiba." Arya tersenyum tipis. "Terima kasih Pak Ryan," katanya. Ia membantu Ryan menurunkan Vespa itu dari truk. Setelah motor itu berdiri tegak di halaman rumah Arya, Ryan berdiri kaku di sampingnya. "Pak Arya," Ryan akhirnya memberanikan diri. Saya ingin meminta maaf sekali lagi. Saya benar-benar menyesal atas perlakuan saya kemarin. Saya menyadari kesalahan saya. Bapak sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi saya." Suaranya bergetar, menunjukkan ketulusan penyesalan. Arya menatap Ryan. Ia melihat ada perubahan dalam diri pria itu. Tidak ada lagi jejak kesombongan atau keangkuhan di matanya. Hanya ada penyesalan yang tulus. Arya mengangguk. "Saya menghargai permintaan maaf Anda, Pak Ryan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi Anda dan teman Anda di showroom." Setelah Ryan pergi, Arya berdiri di samping Vespa impiannya. Motor itu memancarkan kilau baru, seolah ikut merayakan kemenangan. Arya, rasa lelah dan sakit hati yang ia rasakan kemarin, kini terganti dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Ini bukan hanya sebuah motor, tetapi simbol kemenangannya atas prasangka. Sebuah monumen bagi perjuangan dan tekadnya. Mengusap pelan bodi Vespa yang mulus, Arya merasakan kelegaan yang luar biasa. Impian masa kecilnya kini terwujud di depan mata. Dengan cara yang tak terduga, kisah Arya, si gembel yang membeli Vespa mewah, menyebar luas. Dari mulut ke mulut, di media sosial, kisah itu menjadi viral. Banyak orang yang terinspirasi oleh keberanian Arya dan pelajaran yang ia berikan. Kisah ini menjadi pengingat bagi banyak orang tentang pentingnya menghargai setiap individu, tanpa memandang penampilan luarnya. Orang-orang mulai merenungkan kembali cara mereka menilai orang lain, dan berusaha untuk lebih bijaksana dalam bersikap. Sebuah perubahan kecil,
namun dampaknya begitu besar. Arya, tanpa sengaja, telah menjadi pahlawan bagi mereka yang pernah diremehkan. Kejadian di showroom Vespa itu tidak hanya mengubah pandangan orang lain terhadap Arya, tetapi juga menginspirasinya untuk melangkah lebih jauh dalam hidupnya. Dengan modal dan pengalaman yang ia miliki, serta semangat juang yang semakin membara, Arya memutuskan untuk fokus mengembangkan bisnis daringnya. Bisnis yang dulunya hanya ia jalankan sebagai sampingan, kini ia jadikan prioritas utama. Ia mulai merekrut tim, memperluas jangkauan produknya, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Kisahnya yang viral secara tidak langsung juga memberikan dampak positif pada bisnisnya, menarik perhatian banyak orang yang ingin mendukung usahanya. Arya menggunakan kisahnya sebagai motivasi. Ia seringkali berbagi pengalamannya dalam seminar-seminar kewirausahaan kecil, mengingatkan para peserta bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari kekayaan, melainkan dari integritas dan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Juga mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial, terutama yang berfokus pada kesetaraan dan penghapusan prasangka sosial. Arya percaya, dengan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik, masyarakat bisa menjadi lebih inklusif dan tidak lagi menilai orang dari kulitnya. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil yang memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu namun memiliki potensi besar, meyakini bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih impiannya. Sementara itu, showroom Vespa, tempat insiden itu terjadi juga mengalami perubahan signifikan. Di bawah kepemimpinan Bapak Hermawan yang lebih ketat dan berprinsip, showroom itu perlahan-lahan mendapatkan kembali reputasinya, bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mereka dikenal sebagai tempat yang ramah, menghargai semua pelanggan, dan memiliki staf yang profesional. Bapak Hermawan sering menceritakan kisah Arya kepada karyawan-karyawan baru, sebagai contoh nyata bagaimana prasangka bisa berdampak buruk dan bagaimana pentingnya menghargai setiap orang. Rian, si penjual angkuh, adalah salah satu contoh perubahan yang paling mencolok. Pengalaman mengantar Vespa ke rumah Arya dan permintaan maafnya yang tulus telah mengubahnya secara fundamental. Ia belajar dari kesalahannya, menjadi lebih rendah hati, ramah, dan empatik. Rian bahkan menjadi salah satu karyawan terbaik di showroom itu. Ia selalu menjadi yang pertama menyapa pelanggan. Tidak peduli bagaimana penampilan mereka, ia selalu mengingatkan rekan-rekannya tentang etika pelayanan dan pentingnya rasa hormat, memastikan bahwa insiden serupa tidak akan pernah terulang lagi. Rian kini memahami bahwa nilai sejati seorang penjual bukan terletak pada seberapa banyak motor yang ia jual, melainkan pada bagaimana ia memperlakukan setiap manusia yang datang kepadanya. Vespa klasik berwarna krem milik Arya kini terparkir anggun di garasi rumahnya yang perlahan-lahan mulai ia renovasi. Motor itu bukan lagi sekadar alat transportasi, melainkan sebuah pengingat abadi, pengingat akan perjuangan, pengingat akan pelajaran pahit yang berujung manis, dan pengingat akan kemenangan martabat atas prasangka. Setiap kali Arya mengendarai Vespanya melintasi jalanan kota, ia merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Itu bukan hanya kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan dari penilaian orang lain, dan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Kisah Arya menjadi sebuah legenda urban, sebuah narasi yang tak lekang oleh waktu, tentang bagaimana penampilan bisa menipu, dan kebaikan hati serta rasa hormat adalah mata uang yang paling berharga. Cerita ini bukan hanya tentang pembelian sebuah motor, tetapi tentang revolusi kecil dalam cara manusia memandang sesamanya. Arya telah membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, prinsip yang teguh, dan keberanian untuk menantang status quo, seseorang bisa mengubah pandangan dunia satu persatu dan meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Masa depan Arya tampak cerah, penuh dengan potensi, dan yang terpenting, ia menjalani hidupnya dengan penuh makna, menjadi inspirasi bagi banyak orang.